Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Humaydi, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa annal imana qaulun wa amal. Hendaknya seseorang mengimani bahwa keimanan itu perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, perkataan tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan, wala amalun wa qaulun illa biniyyah, tidak bermanfaat amalan dan perkataan kecuali disertai dengan niat, wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah, dan tidak bermanfaat perkataan, perbuatan dan niat kecuali disertai dengan sunnah. Asy-syarah, penjelasan. Asy-syaikh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Syarhi Ushul Sunnah, hadzal mabhathu bada'ahu rahimahullahu biqaulih. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah memulai pembahasan ini dengan perkataannya, wa annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Hendaknya seseorang mengimani bahwa keimanan itu perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Al-wawu 'atifah, huruf wawu pada perkataan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wa annal imana qaulun wa amal. Wa, huruf wawu adalah huruf penyambung. Wal kalamu ma'tufun ala sabiqihi, perkataan wa annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus disambungkan ke perkataan yang sebelumnya, ala awalil jumlatis sabiqah, yaitu disambungkan ke perkataan yang pertama yang telah berlalu, wa huwa qauluhu, yaitu perkataan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, an yu'minar rajulu, hendaknya seseorang mengimani.
fayakunu siyaqul ibarati kattali, sehingga bentuk ungkapannya seperti sebagai berikut. Wa an yu'mina ar-rajulu bi anna al-imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Hendaknya seseorang mengimani bahwa keimanan itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, ila akhirih, hingga akhir perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Thumma innal kalama ayyuhal ikhwatu syarhan lihadal mabahathi min wujuh. Kemudian sesungguhnya pembicaraan, wahai saudara-saudara, untuk menjelaskan pembahasan ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, inna min usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya termasuk prinsip keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqad, bahwa keimanan itu adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Wa ala hadza ijma'ul a'immati min salafil ummah. Salaful ummah, ya, para imam-imam dari salaful ummah sepakat akan hal ini. Wa hakal ijma'a ghairu wahidin minal a'immah, tidak hanya satu dari para imam yang menyebutkan kesepakatan akan hal ini. Minhumul Hafidh ibnu Abdul Barri fit Tamhid, di antara mereka adalah Al-Hafidh ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Faqala, Al-Hafidh ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid berkata, ajma'a ahlul fiqhi wal hadithi ala anna al-imana qawlun wa amal. Ahli fikih dan hadis sepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Wala amala illa biniyah, tidak ada suatu amalan pun yang bermanfaat kecuali disertai dengan niat. Wal imanu indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan menurut ahli fikih dan hadis bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yaqulul Imamul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata, lam aktub illa amman qal, aku tidak menulis hadis kecuali dari yang mengatakan al-imanu qaulun wa amal, keimanan itu perkataan dan perbuatan. Hadiyus Sari. Wa qal, Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, katabtu an 1080 rajulan laisa fihim illa sahibu hadis. Aku menulis hadis dari 80.000 orang, tidak ada pada mereka ahli hadis
melainkan kanu yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, jaa an ba'dis salafi annahu qala, terdapat dari sebagian salaf bahwasanya sebagian salaf mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Keimanan itu perkataan dan perbuatan serta keyakinan. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Keimanan itu perkataan dan perbuatan. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Keimanan itu perkataan, perbuatan dan niat. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa ittiba'u sunnah. Keimanan itu perkataan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Fahal baina hadhihi at-ta'birati farq? Apakah ada perbedaan-perbedaan di antara ungkapan ini? Al-jawab, jawabannya, la farqa bainaha, tidak ada perbedaan di antaranya. Kulluha ma'thurun an salafil ummah, semuanya diriwayatkan dari generasi dari salaful ummah. Waqad abanaha wa kashafa al-murada min hadhihi al-ibarati Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maksud dari ungkapan ini, maksud dari ungkapan-ungkapan ini betul-betul dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Faqal, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, inna minas salafi man qal, di antara salaf ada yang mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Keimanan itu perkataan dan perbuatan, kama huwa nassu ibaratil Imam al-Humaidi huna, sebagaimana disebutkan oleh ungkapan al-Imam al-Humaidi di sini. Arada qailu hadzal qaul, yang mengatakan perkataan ini menghendaki qaulal qalbi wal lisan. Yang dimaksud perkataan adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amalul qalbi wal jawarih. Yang dimaksud amalan adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Syekh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, fadakhala fihi al-i'tiqad, termasuk pada pernyataan ini keyakinan. Wa man arada al-i'tiqad, ulama yang memaksudkan keyakinan. Syekh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari mengatakan, qultu, saya katakan, ya'ni tansisa ala lafzil i'tiqadi ra'a anna lafzal qawli la yufhamu minhu illa al-qawlu adh-dhahir. Ulama yang saya katakan, yaitu ulama yang menyebutkan perkataan keyakinan, menganggap bahwa perkataan lafadz qaul, perkataan tidak dipahami darinya kecuali perkataan lahiriah. Qultu, Syekh
hafizahullah berkata, saya katakan ya'ni la yufhamu minhu al-qaulul qalbi, yaitu tidak dipahami darinya perkataan hati. Au khafa dzalika fazad, atau khawatir perkataan hati tidak termasuk padanya, oleh karena itu ditambahkan keyakinan. Al-i'tiqada bil qalbi, ditambahkan keyakinan dengan hati. Asy-Syaikh berkata, qultu, saya katakan, sababul khaufi alla yufhama minhu dzalika fazadah. Sebab kekhawatirannya adalah tidak dipahami dari perkataan hati, keyakinan hati, sehingga keyakinan dengan hati ditambahkan. Fa arada an yarfa'a wa yadfa'a bi an yanussa ala kalimatin tuzilul labsa alladhi qad yarid. Sehingga ulama menginginkan menghilangkan dan menolak penyebutan kata dengan menyebutkan perkataan yang menghilangkan kerancauan yang kadang-kadang ada. Wa hadza min diqqatihim wa ihtiyatihim rahimahumullah. Ini termasuk ketelitian mereka dan kehati-hatian mereka rahimahumullah. Wa man qala, ulama yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyyah, iman itu perkataan, perbuatan dan niat. Qala, mengatakan al-qaulu yatanawalul i'tiqada wa qaulal lisan. Perkataan mencakup keyakinan dan perkataan lisan. Wa ammal amalu faqad la yufhamu minhu niyyah. Adapun amalan, maka kadangkala tidak dipahami darinya niat. Fazada dzalik, sehingga ulama menambahkan hal itu. Asy-Syaikh hafizahullah mengatakan, qultu, saya katakan, ya'ni ardafaha wa ja'alaha min dhimnil amal, yaitu ulama menambahkannya dan menjadikannya termasuk amalan. Idzil qawlu yansarifu ila al-i'tiqadi wa qawlil lisan, karena perkataan tertuju kepada keyakinan dan perkataan lisan. Wa ammal amalu famuhtamilun fazadad niyyah. Adapun amalan, maka ada kemungkinan, sehingga niat ditambahkan pada pengertian iman. Wa man zadat tiba'